paginya mau dipotong udah mati, kemudian begitu dibuka di dalamnya ternyata ada jeroannya, tidak ada, kosong, darah pun tidak ada. Ini cukup aneh. Itulah seperti tadi kita katakan bahwa ada sawan buron atau sawab dia sawan ataupun sawab itu punya penyakit yang dibuat oleh seseorang pada buron ataupun ternak ataupun hewan yang akan dipergunakan ataupun yang diperjualbelikan oleh seseorang ya. Ya contohnya seperti tadi itu ketika disembelih jeroannya tidak ada, kemudian kan ada juga pada saat ya kematian. Nah apakah orang yang bisa ngelihat ini dia bisa ngeluh dari sini nerangnya, anggaplah dia hitam ya. Kemudian Om Swastiastu, Sumatera KJR7 dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam obrolan Bali Naskala. Pada kesempatan kali ini kembali Titiang ngobrol-ngobrol bersama Bro Yudi. Om Swastiastu Bro. Om Swastiastu dikejur. Gimana kabarnya? Tetap semangat? Semangat harus ya. Biar tambah rileks. Iya. Ngopi dulu Bro. Betul. Kopi Banyumatis. Kopi original Bali. Kalau ke Bali belum menikmati kopi Banyumatis, belum lengkap. Lengkap. Bro, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering dialami di masyarakat. Ada yang nanyakan kemarin di kolom komentar, sawan buron ada seperti itu Bro? Sawan buron tuh? Sawan buron ya. Sawan buron. Ya, sawan buron ada ya. Oh, ada. Ada. Itu sejenis apa Bro? Sejenis pasti dia akan menyakiti ataupun membencanai pada buron-buron apa sih hewan ya, atau ternak ya. Itu biasanya kemudian biasanya juga sangat berkembang pada hal-hal dalam kemasyarakatan. Pengertiannya nanti hal sifatnya magis, gaib, modelnya di luar akal sehat, terjadi di kegiatan yang melibatkan ternak ataupun hewan. Bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Tadi ada yang menanyakan tentang sawan buron karena pernah ada satu kejadian yang maaf tidak sebut daerahnya karena mungkin biar tidak terlalu gimana ya. Itu ada pas mau ada upacara. Kan kalau di Bali kan kita identik dengan motong hewan seperti babi kan gitu. Malamnya babinya sehat. Kemudian tiba-tiba paginya mau dipotong sudah mati. Kemudian begitu dibuka di dalamnya ternyata ada jeroannya, tidak ada, kosong, darah pun tidak ada. Ini cukup aneh. Atau gimana ya Bro sebenarnya? Aneh tapi nyata ya. Ya di luar nalar juga, sepertinya tidak percaya tapi faktanya ada. Apa sebenarnya itu Bro? Ya, itulah seperti tadi kita katakan bahwa ada sawan buron atau sawab dia sawan ataupun sawab itu punya penyakit yang dibuat oleh seseorang pada buron ataupun ternak ataupun hewan yang akan dipergunakan ataupun yang diperjualbelikan oleh seseorang ya. Ya contohnya seperti tadi itu ketika disembelih jeroannya tidak ada, kemudian kan ada juga pada saat orang motong hewan untuk dijadikan olah-olahan, saat ada cara-cara ya, kemudian baru dipotong, kemudian kan daging-daging yang dikumpulkan, entarnya keluar ulat. Nah ada juga sawan buron ini yang mengenai hewan ternak yang akan dijual. Biasanya orang yang iri pada orang yang menjual. Ini banyak terjadi ya. Ceritanya banyak terjadi ketika siang harinya dia sudah diberitakan, oh nak yo kalau ngadep
ngadep jual babi, ya, babi sapi. Nah, kemudian sorenya sudah mati meninggal. Sudah mati sapi babi. Nah, ini juga dikatakan kena sawan buron ya, di mana sawan buron ini adalah kekuatan dari Nerangjana. Oh, termasuk bagian dari Nerangjana ya. Dia menggunakan mantra-mantra tertentu kemudian dipadukan oleh makhluk-makhluk gaib. Ya, biasanya mereka ini yang sudah menguasai ini akan menaruh kekuatan tersebut ataupun berupa tanah yang dicari pada tempat angker ataupun pada kuburan. Kemudian dengan cara tanah ini memanggil dari makhluk gaib tersebut, kemudian dilemparkan pada sekitar orang yang diberitakan jual ternaknya, kemudian ataupun saat memotong hewan tersebutnya. Ya, tapi kan kita harus tidak boleh langsung mencerna bahwa ini kena walaupun ilmu hitam sudah mati, jangan langsung. Iya. Pasti ada deteksi dulu. Iya, apakah di sana sebelumnya si ternak ini sakit, tapi sih kan dalam ilmu kedokteran hewan pasti ada antemortem dan postmortem yang memang diperiksa oleh dokter-dokter itu ya, sehingga sebelum disembelih, kemudian pasti sembelih, setelah disembelih apakah itu ada penyakit tertentu ya. Tapi kalau sudah ada penyakit, kemudian itu kan baru kita di luar nalar ya. Seperti tadi yang beli kejur bilang, ketika disembelih jeruan tidak mungkin ya. Hidup pun tidak bisa ternak tersebut ya. Dan juga kemudian seperti tadi kita ceritakan, ada orang yang mau ordo ataupun diberitakan akan menjual ternaknya, babinya. Bahkan kalau di desa kan mau ordo itu kan sudah ke ngadep gini ya, sekian ternak. Nah, kemudian itu berapa jam lagi langsung mati ya. Tapi kalau kita bicara tentang rasa iri itu kan seperti tadi mau jual ternak. Tapi kalau ini binatangnya seperti tadi baru mati langsung ada ulatnya kan, tidak mungkin ya. Di luar nalar. Aneh ya, di luar nalar. Gitu. Walaupun ada lalat nanti yang hinggap, tidak mungkin ya prosesnya itu, langsung jadi ulat itu kan sekali. cukup lama juga. Ya, bahkan biasanya juga sering terjadi sawan-sawan ini digunakan oleh orang yang niatnya jahat untuk merusak acara orang, entah saat resepsi, pada hal-hal yang anggaplah ada jamuan ya, di mana ketika pada resepsi tersebut baru nasi yang baru mengepul, baru marah lebeng itu baru masak, kemudian ditaruh masih panas, di sana keluar ulat kan nggak mungkin ya. Aneh. Itu sering terjadi, bahkan ketika baru disediakan pada resepsi sudah basi ya. Itu juga termasuk dari sawan buron yang memang diputar balik menjadi hal yang sifatnya negatif pada kegiatan orang-orang. Intinya yang terjadi itu semua tujuannya pasti tidak baik untuk membuat kacau lah, untuk membuat image kurang bagus kan. Terus juga kekuatan pengrusak ya. Dia kan menjadi pengrusak ya. Nah, di sini juga pengrusak ini sebenarnya membuat orang kacau dan artinya apa yang dikerjakan biar tidak berjalan secara lancar. Intinya ada unsur rasa iri, kemudian rasa ingin mengganggu. Betul. Kan itu bro ya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Bro, nah kalau kita ngomong-ngomong tentang sawan buron tadi, tentu ada keinginan untuk gimana sih caranya biar
hewan kita tidak sampai kena itu. Iya. Sawan buron ada trik-triknya nggak? Trik tertentu ya. Iya. Kan dulu sudah zaman dulu ya pada tua kita biasanya ketika dia punya bangkung manakan gitu lah, ataupun hewan-hewan yang beranak pasti diisi tabio ya, ditusuk ditusuk cabai ditusuk, kemudian di atasnya diisi bawang. Ya. Itu juga penangkal ya. Penangkal dari sawan buron. Ada juga yang mengisikan kelangsah. Anyaman dari daun kelapa ya, pelepah kelapa. Nah, dibuatnya ditaruh di sekitar kandang. Kemudian ada juga dengan membakar, biasanya yang dibakar ini adalah dari alang-alang ya. Alang-alang ataupun bisa dengan danyuh. Daun kelapa yang kering. Ya, itu daun kelapa yang kering. Danyuhnya ya, bukan yang sudah dipetik satu persatu itu ya. Bukan. Danyuhnya masih utuh misalnya itu dibakar, itu juga dipercaya sebagai penangkal. Ya, ada juga dengan melilitkan tali sapi. Nah, tali sapi yang memang putus ya, yang biasanya kan sapi itu ditamatkan kan putus. Nah, itu yang dipakai sebagai penangkal dari sawan buron. Itu ditaruh di mana? Ditaruh pada sekitar kandang ternak ini ya. Yang penting di sekitar kandang aja. Iya. Kira-kira kenapa bisa sebagai penangkalnya itu? Apakah itu takut sama itu atau gimana? Kalau makhluk gaib ya, kan dia takut apa sebenarnya? Dia takut apa? Tapi ada rambu-rambu yang memang, ini sudah diisi rambu, jangan diganggu gitu ya. Ya. Itu sebagai penanda. Penanda ya, sehingga tidak diganggu. Karena sawan seperti yang kita bilang tadi itu, sawan buron ini dia menggunakan dari kekuatan makhluk gaib ya. Nah, kemudian kalau yang biasanya kan ada dari ekor pai ya, ekor pari. Ikan pari ya. Ikan pari. Biasanya itu juga digantung, ataupun ada dari tapal kuda ya. Sepatu kuda. Ya. Banyak yang banyak cara, banyak ragam. Setiap daerah masing-masing punya keyakinan masing-masing untuk menangkal dari Rangjano. Rangjano ya, pengrusak dari untuk merugikan orang tersebut dari matinya binatang ternak mereka. Bro, umpama kan binatangnya mati, kalau kena ilmu sawan buron itu, terus dikonsumsi itu berbahaya, bro. Kan siapa tahu kan nanti udah mati, kasihan ini dibuang. Dikonsumsi itu berbahaya atau tidak? Iya, ternak ataupun hewan yang dipotong disembelih ini, anggaplah seperti tadi dia ada berulat, ya keluar ulat, kemudian bisa busuk seketika, ataupun dia ketika dipotong tadi tidak ada jejeruannya, kan? Darahnya ya. Ada. Ini kan sudah membuat jijik kita langsung ya, pasti itu dibuang. Kalau dimakan pun nanti belum pernah ya. Belum pernah ada yang makan kan? Iya, belum pernah ada makan. Karena pertama sudah jijik, kemudian sudah tidak layak lagi ya. Kalau sudah daging itu keluar ulat ataupun kalau beberasan kan ini kita kalau sudah keluar ulat dia kan pasti sudah ada penyakit ya. Apalagi kalau beberasan biasanya pada babi ya, tapi beberasan ini kan dia adalah cacing pita sebenarnya. Itu sebenarnya juga sudah tidak sehat, tidak layak ya. Bahkan pada darah sudah ada cacing pita juga ya gitu. Ya bro, lagi sekali ini siapa tahu kan nanti ada yang gitu tapi tidak terlalu busuk, kemudian cuma jeroannya yang hilang, kemudian biar tidak rugi jual itu berbahaya bagi orang yang konsumsi ya. Nah, tergantung sekarang kan dia ada bakterinya apa tidak kan gitu ya sekarang ya. Tidak ada bakteri tidak. Ini kan kalau jeroan hilang kan sudah secara kasat mata sudah hilang, itu kan sudah magis ya. Ya secara magis kalau anggaplah apalagi masih mereka tidak tahu kita potong kan. Cuma energi ini yang bahaya. Energi yang akumulasi energi negatif yang ada pada ternak yang disembelih ini kemudian dimakan oleh orang itu pasti energi masih ada ya. Ini dia bisa yang membuat aura negatif pada
orang memakannya. Apalagi ada saat ada kerjaan, ada yaknya saat itu kemudian bisa saja energi negatif ini saling beradu, kemudian bisa terjadi pertengkaran, bisa terjadi keributan, bisa jadi karya yang tidak berjalan lancar. Gitu ya. Kalau bisa ya dibuang saja. Ya, kalau dibakar atau dikubur kan ya. gitu. Nah, jadi seperti itu sebutan KJR7 sangat berbahaya ya kalau itu daging yang sudah kena sawan buron itu dikonsumsi. Iya. Tapi biasanya kan orang yang sudah ngeh duluan, siapa tahu nanti ada yang mengganggu gitu kan pada tempat-tempat daerah tertentu yang memang dianggap daerah tersebut rawan, ada hal-hal sifatnya magis ya. Biasanya dengan papah nyuh ini. Kelapa ini biasanya danyuh ini biasanya dia dipotong kalau besar kan tidak mungkin ya, biasanya dipotong sedikit. Biasanya pada ternak yang akan dipakai disembelih nanti atau ditaruh pada tempat-tempat kemudian disembelih pada besoknya entah lagi 2 hari akan dipukulnya. Dipukul apanya, entah di sekitar badan dipukul. Biasanya apakah ini si ternak ini entah sapi entah babi ini biasanya akan bereaksi ya. Seperti kalau dipukul kan pasti sakit ya. Entah megoekan, entah dia meloncat ya. Itu artinya aman. Dari sawan buron. Kalau sudah dipukul tidak ada reaksi ya. Itu tanda kutip ya. Itu udah mulai harus dicurigai. Iya, betul sekali. Kalau sudah seperti itu dipukul tidak ada reaksi, dibuang atau gimana bro? Ini babinya ya, itu kan sudah ada tanda-tanda ya. Artinya sekarang harus mencari penawar ataupun untuk penetral menghilangkan dari energi negatif yang akan membencanai si hewan tadi ini. Ya, paling tidak kalau memang dia dekat dengan tempat suci pasti dimintakan tirto ya, ataupun pada orang-orang yang memang praktisi dalam kebatinan dia akan menetralisir dengan cara-cara tertentu, biasanya dengan garam diisi bawang kemudian dilemparkan pada hewan tersebut. Itu sebagai penetralisir bawang, berarti bawang sama garam. Iya. Mengapa bawang sama garam bro? Nah kan ini garam dipercaya sebagai kekuatan dari laut ya. Laut ini kan pasti akumulasi energi setiap deburan ombak airnya dia dari sekian ribu tahun yang lalu kan akan berputaran kemudian dia menjadi garam kan gitu kan pada proses ini. Proses ini pasti berenergi ya, secara spiritual pasti di garam berenergi. Kemudian bawang ini dia kan sebagai kalau kita lihat secara kandungannya kan juga sebagai antibiotik kemudian untuk perangsang sistem saraf gitu ya. Dan sehingga itu juga sebagai kalau kita ilmiahkan kan itu dipakai sarana tapi dengan doa juga ya. Kekuatan doa betul ada di sana bro. Iya. Jadi seperti itu sebenarnya KJR7 kita sudah banyak membahas tentang sawan buron yang mau tidak mau kita akui bahwa itu masih ada di zaman kekinian pun masih ada. Iya. Kalau binatang yang sekarang sehat besoknya sudah mati dan kutip ada keanehan-keanehan. Iya, betul. Bro, sudah cukup waktunya kita ngobrol di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas topik yang lain. Terima kasih sekali lagi sudah banyak-banyak berbincang tentang sawan buron dan tentu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semeton KJR7. Kita jumpa lagi dan kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.